Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ikhwafillah azakumullah wa iyyakum. Kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Maha Perkasa yang melimpahkan kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi, ngaji sesarengan, ya kan, di kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu yang ala siratim mustaqim, orang yang berjalan di atas sirat itu ada 6 golongan. Ini tak ulangi lagi biar hafal. Yang pertama adalah siddiqun, yaitu orang yang sidq. Yang kedua adalah al-alimun, yaitu orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga budala'u, yaitu orang yang berjuang, berjihad, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat yang akan kita bahas yaitu adalah al-hujjat, yaitu orang yang melakukan ibadah haji. Ya, yang kelima adalah yang muti'un, yang keenam adalah al-asun. Muti'un orang yang taat, al-asun itu adalah orang yang durhaka. Sekarang kita bahas yang keempat, yaitu al-hujjat, yaitu para jamaah haji. Rasulullah pernah ditanya, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ayyu amali afdal ya Rasulullah? Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan al-imanu billahi wa rasulihi, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya. Summa awin ya Rasulullah. Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah setelah beriman pada Allah dan Rasulnya? Maka beliau menjawab, yaitu adalah al-jihadu fisabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Karena sahabat itu biasanya kalau siji kurang cukup ya, mesti telu ya. Minimal itu 3. Kemudian ya apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-hajru mabrur. Al-hajju mabrur, yaitu haji yang mabrur. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh satu dengan yang umroh lain itu bisa menjadi kafarat dosa-dosa kita. Al-umroh ilal umroh itu kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahul jasa ilal jannah. Maka haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa haji itu kok kemudian laisa lahu jasa ilal jannah? Kenapa balasannya surga? Yang pertama, di dalam haji mabrur itu ada ya talbiyah. Talbiyah itu ya adalah ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu. Ya, jadi ya hajjul mabrur atau para hujjat ya dan mu'tamirin itu adalah wabdullah, yaitu tamu Allah, duyufullah, yaitu adalah tamu Allah ya, yang kemudian Allah mengatakan ya wa idza sa'alu fa ata'ahu, apabila mereka berdoa pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang kemudian minta ampun pasti akan aku ampuni. Dan barang siapa yang kemudian wada'ahu, diseru untuk berhaji, fa'ajabahu, dan kemudian mereka itu ya menerima ajaan tadi, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke Baitullah. Karena itu ikhwan fillah, di dalam talbiyah itu adalah orang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'mata
innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wa ni'mata, dan seluruh nikmat, walakal mulk, dan seluruh kerajaan itu adalah kepunyaan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini adalah ifradullah bil ibadah, yaitu adalah menegakkan tauhid di dalam kehidupan. Sebab ada yang haji itu ya, ada yang mempunyai mental tijarah hanya untuk berdagang. Di sana kemudian mereka itu malah membawa rokok misalnya. Karena rokok di sana itu mahal sekali. Ya karena itu biasanya bea cukai mengoperasi ya supaya kemudian orang itu tidak membawa ya dagangan yang dijual di tanah haram. Jadi kalau mental mauqifnya itu adalah tijarah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala haji. Ketika dia berseru talbiyah, labaik Allahumma labaik, maka kemudian malaikat yang menjawab, wala labaik wala sa'daid. Ya, tidak ada ya panggilan dan tidak ada kebahagiaan. Yang ada apa? Kecelakaan. Jadi jangan dianggap kalau mereka berhaji dengan menggunakan uang yang haram, pulang menyandang predikat haji, itu kemudian hajinya mabrur. Haji cuma ada dua skenarionya. Kalau enggak mabrur, ya mabur. Kalau enggak mabrur, ya akan mabur. Hilang semua. Ya, segala macam pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Enggak menaukidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mempunyai niat haji itu atau mencari pesugihan. Mencari pesugihan. Ya, karena memang ada hadisnya, barang siapa yang berumrah dan haji itu dicegah dari kefakiran. Dengan hadis itu ternyata tidak cukup. Maka dia mencari pesugihan di tanah haram. Pesugihannya apa? Yaitu tiang Masjidil Haram yang tidak bisa dilepo. Itu berada sekitar ancar-ancarnya dekat Safa dan Marwah. Itu ada tempatnya yang tidak bisa dicat. Itu konon kabarnya, itu tempat jin itu beribadah di situ. Orang-orang Kalimantan, koncone Pak Bob ini, ya, itu dulu ya, ngejak saya itu ya, kemudian ya, itu ada Pak. Baru kenal saya. Ya, langsung diajak ya kemana? Ya untuk mencari pesugihan. Sampean bisa menulis ya di tiang tadi namanya sampean tanpa diketahui oleh askar sampai sembunyi, maka jenengan akan dikabulkan hajatnya itu untuk menjadi kaya raya. Ini haji apa yang Gunung Kawi enggak mata jelas ya. Tapi ada yang punya niat seperti itu. Ya, tidak mempunyai konsentrasi untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah mencari kepentingan dunia. Itu kalau bertalbiyah nanti la baik wala sa'daid, maka dia tidak akan dipanggil oleh Allah wala sa'daid. Pulangnya juga tidak akan bawa kebahagiaan. Ya, coba dalam hadis dikatakan, ini hadisnya semua yang berkaitan dengan haji itu periwayatannya dari jalur Abu Hurairah semua. Ya, jarang sahabat yang lain yang meriwayatkan. Karena apa? Abu Hurairah itu menjelang Rasulullah itu hilar dunia, itu menemani beliau terus. Hadisnya sangat banyak sekali berkaitan dengan akidah, pemberitahuan masa yang akan datang, juga ibadah, ya termasuk haji. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an itu dikatakan man hajjal illa baiti, barang siapa yang kemudian dia pergi ya ke tanah haram untuk menunaikan ibadah haji, wala yarfus, ya kemudian pandangan mulutnya tidak porno, yarfus itu ya tidak memikirkan yang aneh-aneh. Ya. Sebab ada orang yang memikirkan aneh-aneh itu. Pernah saya sholat di depan Ka'bah di Rukun Yamani itu. Ya, ada orang Pakistan itu ketika kemudian dia sujud, tiba-tiba ada orang Afrika itu yang kemudian langsung histeris itu untuk mencium Ka'bah tanpa diketahui orang itu mungkin sak nanang kecil gitu ya. Langsung kemudian dikerukupi oleh jubahnya. Wong itu kayak kapek gitu dia. Dan lama itu sambil orangnya nangis, orangnya yang sujud tadi itu berada di dalam ya, jubah atau rohnya orang tadi. Saya ketika melihat itu, astagfirullahaladzim. Ini tenanan apa ora. Kadang-kadang di depan Ka'bah.
Jadi ma'asyiral muslimin, man hajjal baita, barang siapa yang berhaji di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yarfus, jangan sekali-kali jenengan bersifat ya yarfus, wala yafsuk, dan jangan kemudian berbuat fasik. Berbuat fasik itu apa? Fasik itu khuruju an taatillah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan itu apa? Ya, misalnya kemudian ya, dia tetap mencari minuman keras. Ada teman haji itu. Di sini kan dia Dragon Master. Yang kono ora enek. Oh, bau ingong. Ya, dia gaduh gelisah tidak bisa tidur. Jalan sana, jalan sini. Akhirnya ketika itu saya tanya kepada beberapa bakolah itu toko di sana itu, kira-kira sing rasanya koyok ya alkohol itu ada ndak? Ternyata ada. Ya minuman bersoda tapi rasanya kayak alkohol. Saya ketika membuka imak stres ya. Baunya itu nyograk sekali. Ya, kemudian saya berikan pada orang tadi. Gimana Pak? Tombo ngelak lah. Ternyata ketika kemudian dia minum, dia komentarnya apa? Wah, azar jos. Ternyata itu tadi minuman bersoda saja. Itu sudah cukup membuat daganya pada minuman keras seperti itu. Jadi dia itu ceritanya dipaksa anaknya untuk haji gitu. Orang sholat, orang apa-apa. Dipaksa haji, melok ombak kelompok. Sebenarnya manut sampai rombongannya. Akhirnya dia manut. Tapi alhamdulillah ketika pulang dia menjadi baik. Ya, karena apa? Iya, cuma barokai melok ke sana, melok ke sini. Sampai dungone piye wis. Pokoknya subhanallah, subhanallah. Tidak apa-apa nanti biar mutawif ya. Yang kelompok rombongan karomnya itu kemudian membimbing beliau. Karena kami sendiri juga harus budal dewe ya, tidak bisa membimbing beliau ya. Karena kita serahkan pada karu ya, kelompok regu untuk kelompok rombongannya. Jadi ma'asyiral muslimin, kadang-kadang haji itu kalau landasannya jujur, sidak, itu pasti akan mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah punya hidden agenda, ada udang di balik rempeyek, ini yang repot. Karena itu ketika di Bukit Arafah juga begitu, banyak sekali KTP itu ternyata tak lihat itu Mbah Jem Ponggok. Oh ini ternyata ya, orang Serengat, oh ini orang Purwokerto, kok Blitar kabeh. Jadi memang ada gugon Tuhan kalau kita itu meninggalkan KTP di Bukit Arafah, ya terutama di tugunya atas, ya, tempat pertemuan Adam dan Hawa itu, maka dia cepat-cepat dipanggil untuk haji. Komentar saya, ya enggak daftar ya orang yang dipanggil. Yang penting daftar dhisik, baru nanti mesti dipanggil. Meskipun uang yang disetorkan sedikit, ya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, saya kadang-kadang kalau haji ketemu dengan orang yang aneh-aneh. Ada satpam ya yang tidak punya uang, tidak punya apa, tiba-tiba berangkat haji. Ketika saya tanya ternyata apa? Dia itu menemukan dompetnya orang kaya. Itu satpamnya Rumah Sakit Muhammadiyah RSI Malang. Loh, sampai Pak iso haji ngumpulin duit kapan Mas? Kulo niku ketiban kemayangan kok niki. Wong kulo niku pas jagi jadi satpam itu ada ya map jatuh ya kemudian saya tunggu orangnya tidak datang akhirnya saya cari ketika kemudian ternyata itu isinya cek yang ya harganya itu ya miliaran jika si bapak pengusaha tadi seneng karena hartanya balik tadi ya gue pengen apa ya dalam hidupmu kamu pengennya apa ini cuma haji dok ya cuma tangeh lamun wong kula satpam kira-kira ngumpulnya berapa tahun. Ya wis ya, tenono sih selang 1 bulan kemudian ternyata sudah didaftarkan. Dan dia naik haji itu karena apa? Hadiah dari seseorang karena kebaikannya saja. Jadi kalau Allah sudah memberikan jalan, meskipun dia tidak punya uang sekalipun, pasti diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan ya banyak sekali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau orang berbuat curang ya repot. Kemarin itu sidangnya Tom Lembong itu yang meringankan beliau apa? Yang meringankan beliau tidak memakan hasil korupsinya. Kira-kira ngono gitu piye? Jadi tata kelola yang kacau bisa dijadikan dalil untuk kemudian membuat orang lain itu bisa masuk ke dalam penjara. Jadi ma'asyiral muslimin, ya trik-trik seperti itu ya nanti akan dibawa pada hari kiamat dan kemudian akan didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mahkamah yang tidak ada di situ gerasi, petisi, abolisi dan sebagainya. Karena semuanya ya terang terwoco, CCTV-nya itu live ya, dan kemudian gigabyte-nya itu unlimited. Ya, semua detail ya sejak dia itu kemudian berniat saja itu sudah kemudian ditayangkan, dilihat oleh semua manusia. Jadi jangan tidak usah terlalu takut. Ya, karena apa? Semuanya itu pasti akan dijelentrehkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat ya manusia itu ketika dihisap oleh Allah itu menjadi rumit hampir 50.000 tahun karena yang garap wong-wong sing kayak ini. Ya, bayangkan Dendles dulu sudah memberikan uang ya kepada para Demang, kepada Tumenggung untuk membayar orang-orang yang ya kerja itu ya dari Anyer sampai Panaruan. Tapi oleh si Demang sama Tumenggung tadi ternyata uangnya nggak diberikan, dipangan dewi. Ya, jadi Mbah Dewi jadi ya terbiasa korupsi. Bukan sekarang saja, dulu itu ternyata mereka ya sudah mempunyai mental seperti itu. Nah itu kalau kemudian naik haji, kira-kira hajinya diterima apa enggak? Haknya orang harus ditunaikan terlebih dahulu. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah kenapa haji itu kemudian menjadi ya pemermudah kita itu untuk menuju pada sirat, yang sirat itu sangat luar biasa dahsyatnya untuk dilewati. Kalau yang sidikun itu seperti kilat, al-alimun itu seperti burung, al-budala'u itu seperti kuda. Nah, kalau kemudian al-hujjat itu seperti orang yang berlari. Jadi orang seperti orang yang berlari. Maka dia akan sampai ya kepada sirat itu ya dengan sangat cepat juga. Nah itu ma'asyiral muslimin, maka esensi haji yang membuat orang itu bisa masuk surga, hisabnya mudah, jalannya ke sirat itu menjadi lempang, itu karena apa? Karena dia menegakkan tauhid dalam kehidupannya. Yang kedua, dia juga sidq atau jujur ketika kemudian dia menghadapi hidup tadi. Kemudian yang ketiga, maka dia itu hanya mencari maghfirah, tolabul maghfirah indallah. Yaitu dia mencari maghfirah atau pengampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hadis lain dikatakan itu juga periwatannya dari Abu Hurairah, man hajjal baita, barang siapa yang berhaji, wala yarfus, dia kemudian tidak porno atau kemudian tidak mesum ketika berhaji, wala yafsuk, ya atau kemudian dia tidak fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya itu oleh Allah ya, dosa-dosa yang sebelumnya. Kenapa kok diampuni? Karena orang yang tolabul maghfirah, mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan untuk menuju kepada ketakwaan. Ali Imran 153, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau jelentrehne berkaitan dengan step by step orang menuju kepada ketakwaan. Ya, caranya bagaimana? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannati samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka carilah maghfirah dari Tuhanmu. Uiddat lilladzi, maka Allah kemudian akan menyediakan pada orang yang muttaqun, yaitu adalah jannatin kar'atuhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan pada orang-orang yang muttaqin. Jadi ada benang merah antara tolabul maghfirah dengan orang yang bertakwa. Coba bayangkan, yang disumpah di DPR atau menjadi pejabat, kira-kira sumpahnya apa? Iman pada Allah yang Maha Esa dan bertakwa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kan iman dan takwa imtak itu mesti melekat ya. Dan ada prosesi penyumpahan tadi. Supaya apa? Orang itu bertakwa.
Tapi itu menjadi lamis ketika apa? Ketika kemudian mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka katakan. Nanti akan diancam oleh Allah dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kamu mengatakan A, tapi kemudian kamu melakukan B. Kamu sen kanan, tetapi belok kiri. Tapi bukan si mak-mak. Power of mak-mak itu kadang-kadang kan sen kanan, tiba-tiba belok kiri. Kan itu ya. Atau Megawati Hangestri itu, kalau kemudian dia nyemes itu ya, sampai kemudian mengenai head off ya, pada kepala musuh, itu juga begitu. Ya. Tapi itu permainan boleh. Ya sen kanan, tapi nyemesnya ternyata kiri, itu boleh. Tapi kalau ngeprank yang lain nggak boleh. Ya, nanti ngeprank begitu ya akan kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat itu dengan sebenar-benarnya fakta yang faktual nanti. Ya, semua akan cetrowelo-welo. Cetrowelo-welo itu apa? Becik, ketitik, olo, ketor. Nah, inilah yang kemudian membuat manusia harusnya kemudian mulai insaf. Insaf itu apa? Berusaha untuk kemudian menuju pada ya jalan yang baik, yaitu tolabul maghfirah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, tolabul maghfirah itu pertas jalan atau pemermudah manusia itu untuk menuju kepada derajat ketakwaan. La yablugha darajatut taqwa. Orang tidak akan mencapai derajat takwa kecuali apa? Kalau dia kemudian berkorban. Ya, dengan seluruh apa yang dia punya itu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu ya perniagaan yang mampu membebaskan kamu ya dari siksa yang sangat pedih sekali. Di Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa pedih itu ternyata ada imbalannya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman harta dan nyawa mereka itu bi anna lahumul jannah. Jadi mereka itu ada namanya ruhul badli wa tadhiyah, yaitu ruh untuk rela berkorban. Kira-kira pejuang ya, yang ada di Surabaya ketika mendengar resolusi jihad ya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka itu kan tidak menikmati kemerdekaan kan? Ya. Mbah-mbah kita itu ketika maju di sana meninggal pada usia 17 tahun, 18, 20 ya. Dan mereka sama sekali tidak mengecap. Bahkan ada yang berjuang ya sampai sepenuh hati mengorbankan seluruh hidupnya menjadi veteran tapi ternyata tidak dihargai. Ada yang dihargai, kemudian diberikan pensiun, tapi ada yang keleleran meninggal sebagai gelandangan sampai usia tuanya. Semuanya, ya pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kenapa Allah kemudian mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwat. Kamu jangan mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati begitu saja, enggak. Bal ahyaun. Bahkan mereka itu ahya. Hidupnya tidak hayah, tapi ahya. Jadi ahya itu majmuk daripada hayat. Kalau hayat kan tunggal, singular. Ya. Kalau kemudian ya ahya itu hidupnya itu berlapis-lapis ma'asyiral muslimin. Bahkan dalam surah yang lain dikatakan bal inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu di sisi Tuhan mereka yurzakun. Ini fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' artinya apa? Yurzakun itu akan diberikan oleh Allah rezeki tanpa putus sampai hari kiamat. Subhanallah ya. Sedangkan kalau orang-orang yang durhaka itu kan ya, mereka itu disiksa di alam kubur, ketika dibangkitkan saja mereka itu masih tidak mau. Ya, mereka rela diazab di alam barzah daripada dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak antum baca pada surah Yasin. Mau dibaca setiap Jumat ini. Tapi kok enggak diwedi. Ya wailana mamba'asana mina mimarqadina hada. Sungguh celaka aku. Kenapa aku dibangunkan lagi setelah aku kemudian
ya melewati daripada alam barzah. Ya wis alam barzah itu cukup saja. Ternyata enggak. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau ternyata. Kenapa? Karena azabnya lebih pedih. Bahkan perasaan mereka juga akan hancur luar biasa karena apa? Dituduh nih semua kesalahannya. Kalau di alam barzah kan mereka disiksa, tapi kemudian ya mereka itu kemudian ya dalam keadaan menunggu yaumul ba'si. Dan orang itu yang sudah meninggal baik kafir maupun mukmin mereka yakin akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat mereka itu menjadi ketir-ketir sampai kemudian direkam oleh Allah itu dalam surah Yasin tadi. Ya wailana bimar qadina hada ma wa'ada rahman. Sungguh benar janji daripada Sar-Rahman. Jadi janji Allah itu benar-benar akan terjadi, mereka akan dibangkitkan kembali dan mereka enggan lebih terima diazab di alam barzah. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian akan menjadi catatan buat kita. Kalau orang itu kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ya karunia yang luar biasa, yaitu apa? Melewati syirat. Dan itu hanya dipunyai salah satu jalannya melalui para haji dan muktamirin. Muktamirin para ya, pelaksana umrah. Karena mereka itu disuruh oleh Allah, kemudian mereka berusaha untuk ya memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka sifat orang takwa itu apa? Yaitu adalah alladzina yunfikuna bisyara'i wad-dara. Mereka itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan ya tertekan, terjepit, kekurangan, dan dalam keadaan lapang, punya harta dan punya ya kesempatan, dan mereka kemudian berinfak itu tanpa membedakan ya keadaan tadi apakah dia sulit atau dia dalam keadaan mudah. Semua dilakukan dengan sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taat. Inilah ikhwafillah, azakumullah wa iyyakum. Maka para pendahulu kita ketika ngugemi seperti ini, ya, dia kemudian menjadi pribadi yang lurus, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pribadi itu hancur karena apa? Tambang nikel. Ya, Banda. Dikasih konsesi tambang, ya, ujung-ujungnya apa? Ya, akhirnya kemudian wong Jawa itu mati ini apa? Dipangku. Huruf Jawa kan nek pangkon loh. Iya, Banda. Kalau dipangku mesti mati. Pepatah Arab juga mengatakan al-insan abdul ihsan. Jadi al-insan manusia itu abdul ihsan, itu hamba daripada kebaikan. Jadi wong di api terus akhirnya apa? Kepotangan budi. Kalau sudah kepotangan budi, akhirnya apa? Ewoh, pekewoh dan sungkan. Nah, maka kalau kita itu berada di ranah hukum, kadang-kadang kita harus menghadapi sistem perundangan ya, yang berdasarkan KUHP. KUHP itu ya, kalau ada uang habis perkara. Kalau ada uang KU ya habis apa? Habis perkara. Ya, jadi perkara akan habis ya kalau kemudian diberikan uang tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat hidup itu menjadi sulit sekali pada era-era sekarang ini. Karena itu Rasulullah mengatakan as-sabirina fihina kal-qaubidi 'alal jamr. Maka orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Nah, tapi jenengan kok kemudian hidupnya kok santai-santai saja, nggak ada tekanan sama sekali. Karena jenengan kemudian ya hanya menikmati, kemudian tidak menjadi anasirul takhyir. Anasirul takhyir apa? Yaitu untuk merubah sesuatu. Kalau orang itu merubah sesuatu, mesti musuhnya akeh. Sampean meneng tok ae, ya ora enek musuhe. Ya Banda. Kalau jenengan kemudian ngelekne wong, mesti dipaido kan. Karena yang truk itu tulisannya enak sing maido. Tulisannya yang truk itu loh ya. Enak sing maido. Sing maido itu enak ngomong tok, ngelokne, komentar, sinisme, apalagi wong Indonesia itu entek amek kurang golek. Wis entek barang wis terpojok seperti kasus Guru Madin kemarin.
Yang kemudian yang vlog santri ini, kemudian wali muridnya itu menuntut dia 25 juta, setelah deal, kemudian ya dibayar ya, 12,5 juta. Ternyata uangnya itu tidak masuk ya kepada si wali murid tadi, masuknya kemana? Brokering, premannya. Bayangkan ya, ini kejadian yang luar biasa. Sing kemudian wali murid sing gak terima tadi, caleg perindo gagal itu ya. Itu kemudian juga ya menuntut pada guru Madin tadi. Nah guru Madin tadi kemudian juga ya menjual motor satu-satunya untuk golek pangan itu, untuk nyadun itu. Tapi payune cuma 12 juta. Ya, dibayar 12,5 juta. Tapi uang itu bukan masuk ke wali murid yang anaknya ditempeleng, tapi malah dienggo bancaan para premannya tadi. Kan ujung-ujungnya apa? Seperti pepesan kosong. Tapi sing untung siapa ya? Madin. Tadji Yasin, ya, Mbah Maimun, ya, sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, itu langsung memberikan bantuan. Gus Miftah nggak ketinggalan, itu kemudian juga mengirim motor baru. Rezeki ini Miftahnya bergegeran baik bakul teh kan ya. Rodok benih saya. Ya ketika kemudian dia mengantarkan ya motor itu bantuan dari ya gubernuran dan sebagainya, si guru Madin ini malah mulya. Tapi sing nuntut tadi wis ora oleh duit, dirujak ambek netizen. Ya udah. Ya, dirujaknya tapi kan masih ada. Ya itu ikhwan fillah. Jadi kalau orang itu kemudian mempunyai hati begitu saja, ya maka dia kemudian dilok-lok di media massa, ya ini sudah hukum rimba kan. Kalau di dunia maya itu, ya, kalau orang itu kemudian keliru diviralkan, sudah wes. Yang ngumbroworo ndak karuan, nggak takut dosa. Ya, mungkin nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan drijine gede-gede. Karena drijine yang kemudian sering menutul. Ini contoh-contoh hal-hal yang kemudian istilahnya memperebutkan pepesan kosong. Siapa yang jujur, siapa yang dizalimi, ya, dia pasti akan mendapatkan kebarokan. Penjual tes yang dilok nih, makanya dia tidak kerungu ya. Lolokane, Miftah itu kan dia tidak kerungu. Ya, tapi kemudian diviralkan, ujung-ujungnya apa? Iso naik haji, itu diberikan uang macam-macam. Jadi ya Allah itu ketika memberikan rezeki pada seseorang, ini kadang-kadang ya, menggunakan jalan yang paling misterius. Ya, karena itu kalau orang itu berhaji di jalan Allah Subhanahu wa taala, sing penting niatnya apik tok mawon, yaitulah nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga dikatakan, man hajjal baita, barang siapa yang berhaji, alam yarfus walam yasbuk, dan dia tidak mesum dan kemudian tidak ya fasik ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia mendapat apa? Kharajat dunubuhu. Maka keluar semua dosanya. Kal yaumi waladathu ummuh. Seperti dia itu dilahirkan ya oleh ibunya itu sebagai bayi tanpa dosa. Bayangkan, dengan dosanya itu ngowetel ya, bibit ya. Dengan itu tamyiz, ya tamyiz apa? Sejak balik ya fase buluh, jenengan itu kemudian dihitung dosanya sampai jenengan menunaikan ibadah haji, maka jenengan akan apa? Kharajat dunubuhu, keluar dosa-dosanya. Kawaladatu ya ummuh, seperti kamu ya dilahirkan oleh ibumu kembali. Jadi ma'asyiral muslimin, dosanya dihapuskan. Ya, karena itu kalau orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisiri wa alaniyatan, dalam keadaan sir, ya, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau dalam keadaan terang-terangan, ya, yunfikuna fis sarai wad dara, dalam keadaan sarak itu dalam keadaan senang, atau dhara dalam keadaan susah, maka jenengan akan mendapatkan jalan untuk menuju ketakwaan. Jadi ketakwaan itu tidak diperoleh hanya dengan ya bermudah-mudah saja, bukan. Ya, tapi jalan ketakwaan itu dengan mengorbankan tadi. Yunfikuna bisarai wadzara. Dan kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaid.
Maka orang yang bertakwa itu wal kazimun, orang yang mampu mengendalikan. Ghaid itu apa? Kemurkaan. Ya, wong murka gampang nesu itu ujung-ujungnya apa? Penyakitnya budrek ini. Ini ya, bulan Juli ini kan wayahe anak-anak bayar sekolah. Ya. Kemudian juga banyak sekali apa itu ibu-ibu yang ya anaknya masuk sekolah baru atau kenaikan tingkat. Itu pasien rumah sakit aja beliau mampu menunda untuk tidak berobat dulu. Ya. Karena apa? Saking kebedeng kebutuhan tadi. Bahkan yang lebih aneh lagi, tensi mereka itu secara seragam dan berjamaah naik semua. Kan biasanya kalau naik itu punya ya predisposisi ya atau gejala awal misalnya gemuk, jarang olahraga, atau kemudian dia makannya nyeromoh dan sebagainya. Ini awak kurus kering, ya. Tak tensi ini sorong atus. Pak jenengan tuh ngempeti kok nemen. Ketika kemudian saya tanya itu apa? Itu kebedeng kebutuhan. Ya, karena mereka itu ya menghadapi kegambangan. Jadi orang sedih itu ya karena mereka tidak bisa menutupi kesedihan itu dari tiga jalan. Ya, tiga jalan itu apa? Yaitu mereka itu takut kepada masa depan, dihantui oleh masa lalu, dan cemas baperan masa sekarang. Ya, Banda. Orang itu sedih karena kan masa lalu toh. Kuwi lho. Ya ditenono. Ya wingane dhek ngilok-ngilok kaya ngono kuwi. Jadi aku ngono ki ya ora memaafkan. Aku ndelok wonge ya seng langsung lesu. Nah, itu ya. Jadi seseorang itu di dalam otaknya itu ada yang namanya sistem limbik atau sistem emosi. Nah, sistem emosi itu mempunyai tiga bagian. Ada amigdala namanya. Amigdala itu pencetus emosi. Ada gyrus kalosum. Gyrus kalosum itu yang menjembatani antara pencetus itu dengan sumber stres. Sedangkan memori stres itu berada di dalam otak yang namanya hipokampus. Ya, jadi sistem emosi ada tiga bagian. Amigdala, gyrus kalosum, ya, dan kemudian hipokampus. Celakanya organ ini letaknya di kuping. Nek jenengan diumeng bojo sisi tensine naik dhewe itu wajar. Makna wong lanang usianya kalau sudah di atas 50 tahun mesti penyakit cuma satu, apa? Budek. Karena apa? Ya akhirnya apa? Karena dia ndablek terus ya, dia umeng terus ujung-ujungnya apa? Suwi-suwi dia ya adaptasinya apa? Membudekkan diri. Ketika dia ndablek membutuhkan diri, susi budek tenanan gitu. Repot. Ora usah son horek saja. Ya. Kalau keramaian jalan raya itu 80 desibel. 80 desibel itu ukuran orang kalau terpapar 3 bulan bisa budek. Itu lalu lintas itu. Jadi kalau kerjanya itu di tempat-tempat yang ramai, maka 3 bulan jangan kok krungu rame terus menerus tanpa jeda, maka 3 bulan jangan bisa budek, pendengarannya berkurang. Kalau kena 80 desibel. Tapi sound horror itu berapa? 1000 sampai 2000 desibel. Kira-kira so, ya budek mendadak apa enggak? Iso pecah gendang telinganya itu. Mulanya setan itu kan ngujuk-ngujuki pendekar zaman dulu itu kan ada yang namanya ilmu ajian gelap ngampar. Gelap sayuto kan ada kan? Gelap ngampar itu kalau dia ngomong kalau orang Cina Shaolin kan ada 72 jurus Shaolin itu. Salah satunya itu adalah Saikong. Saikong itu apa? Teriakan singa. Kalau dia berteriak gitu aja orangnya langsung lemes, muntah darah semua. Ya, karena Tatmo Kosu, pendiri daripada Shaolin, itu mengajarkan 72 ilmu tadi. Dan diajarkan ya kepada para biksu Buddha tadi. Nah, kalau di Indonesia itu juga ada, namanya gelap sayuto atau gelap ngampar. Gelap itu artinya badai. Jadi jangan aja ngomong gelap itu peteng bukan. Jadi kalau bahasa Jawa kuno, gelap itu berarti badai.
Ngampar itu adalah ya petir yang menyambar-nyambar. Sayuto itu apa? Ya juga petir tapi jumlahnya berturut-turut tanpa berhenti. Ini adalah ajiannya Warok Suro Menggolo. Dulu saya ketika masih dulan-dulan ya waktu SMA itu kan senang saya ya dulan dari satu pondok ke pondok ya, dari satu padepokan ke padepokan yang lain ya, itu sering ya ketemu dengan pendekar-pendekar aneh-aneh itu saya tanya, sampai dulu lakonnya gimana? Ternyata puasa 7 hari, mutih ngebleng 3 hari. Dan ketika saya baca mantranya sirik semua. Ya, berkaitan dengan permintaan kepada makhluk atau anasir selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bisa menciptakan suara yang bisa membuat orang itu jadi kepleh semua. Kadang-kadang digunakan untuk aji-aji pengadepan. Kalau dia getak itu orangnya langsung lemah. Ini kemudian aji-aji zaman sekarang bukan poso, tapi dengan menggunakan sound system. Ya. Dulu kan dengan menggunakan ilmu-ilmu, ya, yang aneh-aneh kayak gitu, berkolaborasi dengan jin, setan dan sebagainya. Kalau sekarang berkolaborasi dengan apa? Teknologi. Kalau dulu ada toyil ardi atau saipi angin, saipi angin atau kalau di pondok itu di Payaman itu ada pondok khusus untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu ya. Itu biasanya ya dengan menggunakan namanya toyil ardi. Toyun itu artinya melipat. Ardun itu artinya bumi, melipat bumi. Ini ada pasien saya itu punya ilmu itu. Akhirnya anak-anaknya itu sering kemudian melihat anak-anak kecil bisa melihat gitu. Karena apa? Dia kolaborasi dengan jin. Ya, ada juga kenalan saya itu yang kemudian ketika jinnya tidak bisa dikendalikan, ketika lewat Saradan itu, tiba-tiba kemudian mobilnya itu dipindahkan sampai sejauh 3 kilo di tengah sawah. Banyak kan itu kan? Kenapa tiba-tiba kalau orang itu masuk di kuburan? Karena kuburan itu kalau dilewati mobil sudah tidak bisa kan? Atau tiba-tiba masuk ke dalam hutan. Ya, makanya hutan dengan jalan itu jalannya rumpil, mungkin dilalui oleh mobil. Tapi kenapa kok bisa melompat seperti tadi? Ini benar-benar saya kenal sendiri orangnya. Sopir dan penumpangnya itu orang-orang di tengah sawah. Sehingga sulit ya untuk mengangkat ya. 3 kilo loh. Jalan Saradan tahu ini ya. Kan bulak. Ya lebar sekali itu di ujung selatan sana. Sampai Polres Saradan, Wilangan, sampai Madiun, Polresta itu dikerahkan semua untuk ngambil ya mobilnya tadi. Karena apa? Jinnya tidak bisa dikendalikan. Moro-moro dari Nganjuk itu Slir sudah 3 kilo ya, berada di tengah-tengah sawah. Nah, ini ma'asyiral muslimin ya. Karena itu kalau orang itu kemudian hidup sini tawarannya mudah, ada shortcut jalan pintas, tapi juga ada fadhailul amal. Amalan dikit tapi pahalanya banyak. Ya benar. Jadi orang itu tinggal milih kan. Kalau dia pengen shortcut yang kerjasama dengan jin dan setan, kelihatannya itu akan ya, ajab-ajabnya itu luar biasa. Orang tak ajab itu luar biasa. Tapi kalau berkaitan dengan amal yang pahalanya gede, tapi manusia belas orang pengen itu yang aneh. Coba jalan ke neraka itu kan mahal sekali kan. Hanya untuk horek sambil senam kilo-kilo gini aja, itu ngetek deson sampai ratusan miliar. Ya kan? Ya, harganya mahal itu. Dan ternyata sumbernya itu gara-gara miniatur yang ada di Blitar. Ada Blitar itu repot ya. Pencetus tadi pencetus ide ya seperti tadi. Nah, karena itu ikhwafillah azakumullah yakum, maka orang yang mudah untuk melewati syirat yaitu adalah para haji dan mu'tamirin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa tindak di tanah suci, menemukan melakukan ibadah haji dan umrah, tapi catatannya cuma satu saja. Ojo neko-neko. Ya, ibadah yang meligi saja. Meligi itu apa? Sesuai dengan ya anjuran Allah dan Rasulnya. Pak insya Allah ya, kita nanti akan mendapatkan fadhail atau keutamaan yang luar biasa, dan itu akan membuat kita akan menjadi orang yang mendapatkan pengampunan di dunia sampai di akhirat. InsyaAllah demikian. Akhifillah, azakumullah wa iyyakum. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhalukum.
kalau sudah kolaborasi sama jin itu kira-kira MBS imbasnya ke keturunan ada nggak? Iya. Kita bolak-balik ngeruyah itu menderita itu yang berasal dari ya, kekuatan daripada nenek moyangnya dulu. Ya, ada dokter PTT yang ke sini itu bisa mengetahui menerawang alam gaib. Jadi nanti tonggone sing mati jam piro, jam 7 kok mati, dia bisa itu. Akhirnya dia horor dewe no. Akhirnya dulu ya Pak Latif dulu ya, tahun 2004-an. Kemudian ketika kemudian dia ya, sudah mulai sadar, maka kemudian ya dia bercerita bahwa itu merupakan kekuatan aji-aji kasekten ya Joyo Kawijayan warisan daripada mbah-mbahnya. Dia tidak mempelajari. Ya, tapi itu kodamnya atau jin korinnya itu ikut dia ketika mbahnya itu meninggal. Ya nanti kalau dia diusir begitu, nanti kalau adanya anaknya yang lemah, ya dia ikut lagi pada anak yang paling lemah tadi. Karena pentingnya agama itu untuk memutus tadi kan. Ya, apa itu rancangan besar iblis itu kan masuknya setan. Insya Allah nanti kalau kita bisa ada waktu saya punya kitab yang bagus ya berkaitan dengan tempat masuknya setan. Di mana nanti masuknya setan itu ada sekitar 50 ya pintu masuk. Tapi ini kitabnya towable jadi diwaca ini kitab mantu marah ngantuk kabel. Insya Allah nanti ya, tak baca utamanya dan kemudian kita membahas ya hadisnya saja. Lebih cepat, lebih praktis, dan insya Allah nanti ya lebih kita mendapatkan ilmu. Jadi soal kaitannya dengan haji itu sekarang antrian haji kan sudah 40 tahun malah 45 tahun itu apakah tetap wajib atau gimana itu Ustaz? Karena mengingat usia itu mungkin ya capaiannya nanti 90 tahun itu apakah dengan kita mendaftar itu sudah menggugurkan niat, menggugurkan kewajiban itu atau gimana, ada khilafiyah? ini sampai ada seorang ustadz ini kemudian memberikan statement, tidak usah haji ya. Karena antrinya sekarang itu tembus 50 tahun. Nah, itu sudah tahun, ngantri 50 tahun berarti berapa itu? 110 tahun. Ciure apa enggak? Ya benar, karena itu ada yang kemudian mengharamkan untuk haji sampai seperti ini. Tapi ikhwanifillah, yang dikatakan Pak Bob tadi, kalau kemudian kita daftar saja apa sudah menggugurkan kewajiban. Ya, yang penting daftar saja. Karena jalan untuk menuju ke haji itu misterius sekali. Kenapa kok antriannya panjang? Ini karena jatahnya itu dijual. Jatahnya itu ya dijual oleh oknum Kemenak kemarin. Ini jumlahnya banyak sekali. Kan Indonesia sebenarnya itu 200.000 per tahun. Dan kemudian diberikan kuota gratis itu 10.000. 10.000. Ya. Dan 200 itu diambil belakangan ya, dalam rangka kemudian dijual ya ke ya, para mutawif yang kemudian menjual itu dengan harga tinggi. Bayangkan ya haji reguler kemudian 30-40 juta kan budal kan. Tapi ini dijual sampai 400-600 juta. Teman saya kadang daftar suami istri ya kena kasus ini akhirnya tidak bisa budal lagi bilang 400 juta ping loro. Berapa itu? 800 kan? Itu tidak bisa budal karena apa? Kena ya, kasus seperti ini. Jadi ketika kita haji seperti ini, ya kok panjang terus bagaimana kita mensikapi? Yang penting daftar dulu. Ya, karena angin itu bertiup itu sesuai dengan kebarokahan. Semakin kemudian kita berdoa, pasti Allah akan memberikan jalannya. Haji Nunut aja sampai di sana. Oh ya Haji Nunut, punya Bekasi itu sampai di sana ya haji. Ya, tapi ada yang nekat kayak orang Madura kemarin, dia kemudian mendarat ya lewat kapal itu di Laut Merah dan jalan di padang pasir, mati dia jalan. Ya, karena apa? Tidak punya pengalaman hidup di padang pasir, mati.
Ya ditemukan oleh petugas Arab Saudi dalam keadaan sudah meninggal. Jadi kalau kemudian kita berarti, insya Allah orang Spanyol naik kuda masuk juga haji. Belas kasihannya ya daripada penguasa Saudi itu kemudian membuat mereka mendapatkan izin. Orang kita bersepeda sampai ya, hampir 3 bulan penuh, ya di sana kan diterima kan, nggak usah daftar, nggak usah apa, diberikan fasilitasi ya dengan privilege khusus. Jadi kadang-kadang haji nunggunya 30-50 tahun, ini sesepedahan bertelung bulan bisa berhaji. Jalan haji kan ya begitu mudahnya ya kalau orang itu kemudian ya banyak mencari jalan seperti itu. Kayak satpam tadi juga begitu. Ada orang gondang legi itu pekerjaannya tukang becak. Kajine ping 13 kali. Gara-gara apa? Dia diberikan oleh Syekh Maliki ya. Al-Hasani ya. Syekh Maliki itu NO-nya Saudi Arabia. Pondoknya namanya Rufaisah. Ya, biasanya kalau dengan teman-teman sering ke sana ketemu dengan jamaah Al-Hikam ya. Dari Malang itu biasanya mereka juga pas haji di situ ya. Mondoknya. NO-nya yang ada di situ, yasinannya, tahlilannya cepet Pak. 15 menit mari. Baru sing suwi apa mangan-mangane. Jadi antrian makanan itu antri ya, untuk memberikan makanan pada orang-orang yang di situ. Bukan makanannya itu yang kita soroti di situ adalah kemudahan. Di mana orang gondang legi itu diberikan slayer, burdah itu oleh ya, Syekh Muhammad Al-Maliki tadi, dan kemudian ditawar oleh jutawan dari Surabaya seharga Lamborghini. Dan uangnya kemudian dimasukkan ke bank, digunakan untuk haji. Kemput duwe entek ping 13 haji. Hanya dengan sorban tadi. Ya, ini salah contoh ya, tukang becak. Dan ini uangnya santai. Sampai tukang becak santai baby, duit saking pundi ya ceritanya tadi. Jadi kadang-kadang orang berhaji itu aneh-aneh. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, yang penting daftar dulu nanti biar Allah memberikan kemudahannya. Saya dulu daftarnya cuma berapa? 5 juta ya. 5 juta itu dulu itu 40 juta itu tahun 2004 itu. Tiba-tiba saya telepon Bank Jatim, Pak Asar, harganya dolar pas ya tembus harga bisa dapat tiket itu 20 juta. Dan didaftarkan apa enggak? Ya daftarkan. Daftarkan, besok saya kencengin 25, cik susuk 5 juta. Jadi teman saya yang daftar bulan Agustus, yaitu bayarnya 40 juta, saya yang daftar ya, bulan April, itu dapatnya ongkos cuma 20. Kemudian siapa kan Allah kan? Ya benda. Ya. Tapi ya kuwi bar mulai ya daging di rawan tuh meh 5 juta jadi pas. Ya, sing wakeh apa? Nyambut tamu itu loh, Pak. Ngopen ya bar tamu itu yang paling banyak. Jadi ala kulihal zaman dulu kan ya 2004 itu kan masih apa itu? Bis-bisan kan. Ya kalau sekarang kan 3 hari harus tutup. Kalau dulu sampai hampir 2 minggu itu orang mandek kan. Tamunya itu tidak mandek. Dan pondok pesantren mesti datang dan menggunakan bis, Pak. Jadi menjamu itu kayak ya, kayak manten, tapi manten ya, selama seminggu penuh kan itu ya. Saya kira begitu, Evanillah. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.